stalking, yo, oh, shawty we could go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Fitriani dengan NIM 2319118. Di sini saya akan menyampaikan hasil resensi buku pendidikan yang di sini saya memilih buku yang berjudul Suluk Jalan Terabas Gusmik. Buku ini ditulis oleh Muhammad Nurul Ibad dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pesantren. Buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 156 halaman. Seperti yang saya buku-buku yang telah diterbitkan oleh Muhammad Nurul Ibad ini, salah satunya yaitu Outbound ke Alam Rohani, Leadership Secret of Gus Dur Gusmik, Gus Dur Bapak Tionghoa, dan buku-buku yang lainnya. Buku Suluk Jalan Terabas Gusmik ini menceritakan tentang bagaimana kita memilih jalan terabas dalam hidup. Buku ini bergenre Islami dan berlatar belakang pada pemikiran-pemikiran yang berasal dari pondok pesantren, yang lebih tepatnya berasal dari pemikiran Waliullah Gusmik. Gusmik sendiri merupakan seorang putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Jawa Timur. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1940 di Kediri, Jawa Timur, dan meninggal pada tanggal 5 Juni 1993 di Surabaya, Jawa Timur. Gusmik ini merupakan pendiri Jamaah Mujahadah Lailiyah di Klorofilin dan Semaan Al-Quran Jatiko Mantap. Buku Suluk Jalan Terabas Gusmik ini menceritakan tentang bagaimana sih dalam memilih jalan terabas dalam hidup. Gusmik ini pernah menyatakan bahwa jalan terabas yang kita lakukan di dunia ini harus cepat. Kita harus mendapatkan baik dari sisi dunia dan sisi akhirat. Salah satunya itu menuju kepada Tuhan. Karena di sini pemikiran-pemikiran tentang berasal dari pondok pesantren, berasal dari pemikiran Waliullah Gusmik. Jadi di sini itu lebih memfokuskan bagaimana suatu hal dalam hidup yang berkaitan tentang akhirat. Namun tidak hanya akhirat saja, namun tentang dunia juga. Nah, Gusmik ini pernah menyatakan dalam buku ini bahwa jalan menuju Tuhan itu banyak, tidak tunggal. Al-Quran sendiri memiliki istilah khusus yaitu subul atau banyak jalan. Tapi menurut Gusmik, dari banyak jalan itu ada yang bersifat terabas atau pintas yang dapat menghantarkan seseorang lebih cepat untuk sampai atau dekat dengan Tuhan. Tentu melakukan hal tersebut sangat sulit. Nah, pemikiran jalan terabas Gusmik ini salah satunya yaitu kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah, maka hendaknya kamu dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, bisa dilakukan dengan mendatangi seorang wali, aktif di majelis taklim atau sejenisnya. Dan tentu hal tersebut bukan proses yang sulit untuk dipenuhi. Buku ini juga memberikan nasihat-nasihat yang berasal dari Gusmik. Nah, jadi seperti yang saya tadi awal, menuju Tuhan itu sulit, namun dengan jalan terabas seperti tadi mendekatkan diri dengan orang-orang yang dekat dengan Allah itu merupakan jalan terabas yang bisa dilakukan. Buku ini cocok dibaca dan dipelajari bagi semua kalangan yang telah memayis, yang telah mengetahui hal yang baik dan buruk, baik muda maupun tua. Buku ini memiliki pesan moral yang sangat tinggi dan dapat membantu pola pikir kita untuk menyelesaikan berbagai masalah. Buku ini juga mudah dipahami karena tata bahasanya ini sudah baku, baik, dan benar. Hanya saja ada beberapa kata-kata Jawa yang sulit dipahami bagi orang-orang luar Jawa. Namun walaupun banyak menggunakan bahasa Jawa, di buku ini juga memberikan footnote-nya. Jadi walaupun kita tidak tahu maksud kata itu apa, tapi di buku ini memberikan footnote, jadi kita bisa memahaminya. Buku berhalaman 156 ini memiliki cover yang menurut saya kurang menarik, karena dari cover buku ini memberikan, kalau saya pribadi, memberikan kesan mistis tentang akhirat, sehingga menimbulkan rasa takut untuk membaca buku tersebut. Buku ini juga tidak memiliki ilustrasi, sehingga membuat rasa bosan saat membacanya. Namun sebagai pelajar tentu kita harus membiasakan untuk membaca. Terima kasih, selamat baca. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.